Badar dari Cirebon, bahwa ya langsung Ya. ya, silakan. Memang itu di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, di dalam syarahnya Iqadul Himam, dikatakan di situ bahwa kesibukanmu, apakah kesibukan fisik dengan bekerja, batin tulang, peras keringat, jungkir malik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, menjadi siang, ataupun juga kesibukan batin kamu dengan kerisauan, kegelisahan, ketakutan, kesedihan dan sebagainya, itu semuanya membuat dirimu terkapar. Engkau dalam ruang hampa dan sulit engkau akan menemukan Tuhanmu. Dan terlalu banyak kesibukan-kesibukannya itu. Makanya jangan sampaikan ada ruang-ruang hampa itu, supaya kita sibukkan semuanya adalah dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada ruang-ruang kosong di dalam diri kita ini, karena sangat berbahaya sekali ruang-ruang kosong itu. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa idza faragta fansab. Kalaupun sudah selesai kau bekerja, fansab, bekerja lebih keras lagi. Jangan dikira setelah selesai kita nikmati, tidak, kita bekerja lebih keras lagi. Kata Imam Syafi'i, fa innal ladzal 'aishi fin nasabi. Lezatnya kehidupan adalah ketika kita bekerja keras. Ya. Nah, kerja keras ini bukan kerja keras kesibukan mencari dunia, tapi juga diisi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang kalau ditanya tujuannya bahagia, ngomong sih benar. Hampir semua orang, kamu hidup mencari apa? Dunia bahagia, saya mencari bahagia. Jawabnya sama, hebat jawaban semua, bahagia. Tetapi pada prakteknya, setelah saya amati, hampir semua orang mencari dunia. Ya, sampai kesehatan sendiri dikorbankan untuk mencari harta. Coba nunggu warung, kadang sedang laris dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam non stop, mumpung lagi laris, sampai kan dia jatuh sakit. Setelah sakit, uangnya dihabiskan buat berobat lagi. Nah itu, bahwa harta yang banyak tidak mesti menjamin dia bahagia. Jadi akhirnya bahwa sesuai dengan proposal awal, ya, yang telah disampaikan oleh Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Illa liya'budun, untuk mengabdi. Jangan menyembah ya. Allah bukan sesembahan. Tapi kita mengabdi kepada Allah. Jadi artinya bahwa kalimat ini, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak mencipta jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini kalimat bahasa Indonesianya adalah bukan Allah tidak mencipta, tetapi Allah menetapkan bahwa ciptaannya itu, ya, tidak lain, ya, secara eksklusif semata-mata hanya untuk mereka mengabdi kepadaku. Jadi kalimat la dan illa, atau dalam bahasa Arabnya lil ikhtisas, lil qasr, kalimat eksklusif, saya hari ini tidak makan apa-apa kecuali nasi. Sebetulnya bukan menyatakan tidak makan, tapi hari ini saya hanya makan nasi saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bukan meniadakan Tuhan, tapi menetapkan ketuhanan secara ikhtisas, secara eksklusif hanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah, itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya
Hanya Allah, itu cuma seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi, bukan untuk yang lainnya. Nah, jadi kalau kita hidup ini tidak untuk mengabdi kepada Tuhan, berarti kita melanggar proposal awal, tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, sehingga artinya begini. Ketika kita berbuat sesuatu, tapi masih ada harapan di dalam diri kita mendapatkan sanjungan. Anda pernah melakukan nggak begitu? Pernah. Ada kan? Nih, biar ulang tahun nih, gue nih hebat nih, gue ini dermawan nih, kan gitu. Sehingga ngasihnya juga sengaja. Nyumbangnya itu sebelum khutbah Jumat. Sambil bawa wartawan 3. Iya kan? Sama dipoto. Terus Jumat tuh di Radar Cirebon. Nah, itu kan. Nah, percaya atau tidak, ternyata setelah diberikan uang itu, dia menunggu orang bertepuk tangan, ternyata enggak ada yang tepuk tangan. Kecewa enggak? Kecewa. Apalagi tepuk tangannya, tepuk tangan pramuka, prok. Makin marah dia. Jangan minta sumbangan lagi kepada aku. Jadi kekecewaan itu adalah berawal dari karena kita sudah salah arah. Bahwa dalam berumah tangga juga, nih Bu Ayu Siti, kalau ketika engkau menikah niatnya untuk mencari kesenangan berumah tangga, Anda kecewa kok. Tapi kalau niat awalnya sengaja untuk beribadah kepada Allah, maka suami apapun yang kau temukan pasti akan membahagiakan kamu. Karena tidak ada urusan dengan orang. Jangan pernah punya harapan ar-roja. Ketika Anda berharap dari siapapun, Anda selalu kecewa. Ketika Anda sudah tidak berharap kepada siapapun untuk berbuat baik kepadamu, maka sejak itu engkau merasakan semua orang yang ada di sekitarmu baik-baik semua. Terima kasih. Ya, luar biasa.